Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah peristiwa yang sudah kami rangkum dalam Lampung 24 jam. Anggarkan 29 miliar rupiah, Pemkab Lampung Selatan bakal rubah GSG jadi Convention Hall. Pemkab Lampung Selatan menganggarkan 29 miliar rupiah untuk perbaikan GSG Kalianda. Rencananya Pemkab Lampung Selatan akan merubah GSG Kalianda menjadi gedung Convention Hall. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dalam berbagai kegiatannya menjelaskan jika nanti gedung tersebut bakal menjadi pusat kegiatan pemerintahan publik. Ia mengaku GSG Kalianda akan menjadi gedung Convention Hall, di mana akan ada gedung ballroom, Convention Hall, dan juga food court. Dia berharap dengan perbaikan gedung tersebut mampu mendongkrak perekonomian dan menambah pilihan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan gedung pertemuan, serta meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar pembangunannya nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana, sehingga memiliki gedung pertemuan yang representatif dapat segera terwujud. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Selatan Almi membenarkan pihaknya berencana melakukan perbaikan GSG Kalianda. Namun ia belum dapat mengatakan berapa pagu anggaran untuk perbaikan GSG Kalianda yang akan menjadi gedung Convention Hall tersebut. Berdasarkan informasi, pagu anggaran untuk pembangunan gedung Convention Hall sebesar 29 miliar rupiah, di mana sebelumnya dalam perencanaan dianggarkan 40 miliar rupiah. Diketahui kondisi GSG Kalianda Lampung Selatan memprihatinkan. Gudang spare part motor di Lampung Tengah terbakar, kerugian ditaksir 800 juta rupiah. Sebuah gudang spare part motor terbakar pada Sabtu 20 Januari 2024 malam. Kebakaran berlokasi di Jalan Negara Yukum Jaya, lingkungan 6B, Kecamatan Terbanggi Besar, diduga akibat korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Kepala Subbidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Syukur, mengatakan peristiwa terjadi sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Syukur mengatakan mulanya tim Damkarmat mendapatkan laporan dari warga via telepon. Kemudian 6 personel diterjunkan dengan 1 unit mobil damkar untuk menangani kebakaran tersebut. Jarak tempuh menuju lokasi kebakaran sekitar 15 menit. Kemudian sambungnya untuk air pendinginan diambil dari tower BPBD yang terdekat. Polresta Bandar Lampung amankan 47 kendaraan dengan knalpot brong hingga surat tak lengkap. Polresta Bandar Lampung mengamankan 47 kendaraan dalam razia yang digelar di Tugu Raden Intan II atau perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan pada Minggu 21 Januari 2024. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras dan Wakapolresta AKBP Erwin Irawan turut hadir. Pejabat utama Polresta Bandar Lampung lainnya juga hadir dalam kegiatan razia tersebut. Razia dimulai pukul 1 waktu Indonesia Barat dengan apel di Tugu Perbatasan Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Petugas selesai melaksanakan razia sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pengendara yang terjaring operasi razia tersebut kebanyakan pakai knalpot brong. Polisi juga menindak pengendara yang tidak menggunakan plat dan surat menyurat kendaraan tidak lengkap. Kendaraan tersebut diangkut mobil truk diamankan untuk dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung. Kabak OPS Polresta Bandar Lampung Kompol David Jackson Sianipar mengatakan pihaknya sengaja menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ia mengatakan pihaknya menggelar kegiatan razia ini tujuannya untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Kompol David mengatakan pimpinan memberikan arahan untuk menekankan penertiban knalpot brong. Polresta Bandar Lampung mengamankan 47 kendaraan dalam razia yang digelar di Tugu Raden Intan II atau perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Selatan. Bawaslu Waikanan Lampung sebut pengawas TPS bertugas 7 hari. Pengawasan tempat pemungutan suara di Waikanan Lampung merupakan salah satu pengawas dalam pemilu. Maka tugas menjadi TPS di Waikanan Lampung tidak hanya 1 hari.
Hal ini diungkapkan oleh anggota Bawaslu Waikanan, Sigit Dwi Suwardi pada Minggu 21 Januari 2024. Ia menjelaskan mekanisme pembentukan PTPS sejak 23 hari sebelum pelaksanaan pemilu. Ia menjelaskan jika ada sebagian masyarakat yang beranggapan tugas PTPS hanya 1 hari, hal tersebut tidaklah benar. Ia memaparkan jika selama 23 hari sebelum pelaksanaan ini, PTPS harus menjalankan beberapa tugas. Bahkan apabila terjadi pemungutan suara ulang, PTPS harus bertanggung jawab atas pengawasan tersebut. Sebelumnya sebanyak 1.490 pengawasan tempat pemungutan suara di Kabupaten Waikanan telah diumumkan pada Jumat 19 Januari 2024 lalu. Jumlah tersebut diambil dari kebutuhan TPS yang ada di Kabupaten Waikanan, yakni sebanyak 1.490 TPS. Bawaslu Waikanan juga menyebut untuk selanjutnya, setelah diumumkan akan ada pelantikan pada 21 dan 22 Januari 2024. Kemudian setelah ada pelantikan akan ada pembekalan berkaitan dengan apa saja yang harus dilakukan oleh pengawasan TPS. Ia berharap agar PTPS dapat menjadi ujung tombak Bawaslu dalam melakukan pengawasan khususnya di pemilu 2024. Jalan Kubangan di Pales, Lampung Selatan mulai diperbaiki sementara usai viral. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas PUPR Lampung Selatan mulai melakukan penimbunan jalan rusak di Desa Bumi Daya, Bumi Restu, Kecamatan Palas. Akhirnya Dinas PUPR Lampung Selatan menurunkan material Sabes atau Base C untuk pemeliharaan ruas jalan Bumi Daya, Bumi Asih, Kecamatan Palas, Lampung Selatan pada Minggu 21 Januari 2024. Kepala UPTD PUPR Kecamatan Palas, Lampung Selatan yakni Ajat Sutrajat mengatakan pihaknya menurunkan 200 kubik material untuk penimbunan ruas jalan yang rusak. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lampung Selatan Hasanuddin mengatakan penimbunan ruas jalan Bumi Daya, Bumi Asih hanya bersifat sementara. Lebih lanjut, Hasan menjelaskan perbaikan tersebut hanya bersifat pemeliharaan penimbunan Sabes. Ia mengatakan untuk penimbunan material besi itu dikerjakan langsung oleh Dinas PUPR Lampung Selatan. Camat Palas Rosalina mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Dinas PUPR setempat yang sudah melakukan perbaikan di jalan rusak di wilayahnya. Sebelumnya jalan di wilayah Palas juga viral karena kondisinya sudah seperti kubangan. Dan penutupan dengan material ini berdekatan pula dengan agenda kedatangan Capres Paslon nomor 3 Ganjar Pranowo ke Kecamatan Palas, Lampung Selatan. GSG Kalianda terbengkalai penuh rumput ilalang dan jadi tempat parkir gerobak. Kondisi GSG Kalianda Lampung Selatan memprihatinkan meski letaknya tepat di depan kantor Bupati. GSG Kalianda yang ada di Lampung Selatan tersebut sudah lama tidak dipergunakan. Menurut informasi yang dihimpun Tribun Lampung, GSG Kalianda yang dibangun miliaran rupiah sempat menjadi kantor dinas Bupati Lampung Selatan, yakni Zulkifli Anwar Wendy Melva. GSG Kalianda itu pun sempat dilakukan perbaikan pada 2019 oleh PT PLN UPK Tarahan melalui program CSR. Namun sampai saat ini GSG Kalianda belum dilakukan perbaikan. Di sekitar GSG Kalianda terdapat banyak gerobak dagangan warga. Di halaman depan GSG Kalianda tersebut banyak ditumbuhi rumput ilalang. Lalu masuk ke dalam bagian gedung sudah tidak ada pintu atau penutup lainnya. Sebelumnya GSG Kalianda tersebut pernah ditutup menggunakan triplek. Di dalam gedung terlihat tidak ada barang sama sekali. Yang ada hanyalah pecahan kaca, rontongan kayu, dan pecahan keramik. Menurut keterangan salah satu warga yakni Gunadi mengatakan, gedung tersebut sudah lama tidak digunakan. Padahal kata Gunadi, GSG tersebut sempat digunakan untuk kantor bupati. Dirinya menyayangkan dengan kondisi GSG Kalianda yang saat ini terbengkalai.